Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Alhamdulillah. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Oh iya ya. Oke, untuk itu sebelum kita mulai pelajaran ya adik-adik, kita langkah baiknya berdoa dulu supaya nanti pelajaran kita ini dapat dengan cepat kita serapi serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Namun sebelum kita berdoa bersama-sama, Pak Guru akan mengecek dulu kebersihan kelasnya supaya enak kita belajar ya. Ya baik. Oke. Kelasnya udah bagus, rapi, dan anak-anak juga udah kelihatan sangat semangat sekali untuk mengikuti pelajaran untuk hari ini ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa dulu ya. Oke. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya. Kenapa nggak hadir? Oke. Kalau begitu Pak Guru aja ya yang mimpin doa agar pelajaran kita ini nanti dapat kita dengan cepat kita mulai. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, mari sejenak anak-anakku sekalian duduknya rapi ya. Yang belakang coba maju ke depan supaya kelihatan rapi ya. Nah, oke. Jadi sebelum kita mulai berdoanya, anak-anak sekalian mohon angkat tangannya ya. Kita meminta kepada Allah SWT untuk agar dimudahkan cara kita memahami pelajaran supaya kita mendapatkan keberkahan juga. Oke. Berdoa mulai. Oke, selesai. Baiklah adik, sebelum untuk melanjutkan materi kita pada pertemuan pagi hari ini ya, Bapak akan mengecek dulu kehadiran anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini dan siapa yang juga berhalangan, mungkin ada kegiatan di rumah, mungkin lagi sakit segala macamnya ya. Mudah-mudahan anak kalian semuanya, kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, untuk hari ini pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua kita di minggu hari ini. Ya, sekarang hari Senin. Ya, tanggal 13 Juli. Oke. Yang pertama Ahmad Ramdhani, Bambang Melina Saputri. Oke, hadir. Terus selanjutnya Kriwil. Nah, bagus sekali namanya. Terus Enjet. Oke. Jadi untuk yang tidak hadir pada pagi hari ini, pertemuan kita pada hari ini adalah cuma kita kelasnya aja ya. Dia berapa? Dia sakit. Semua mudah-mudahan ketua kelasnya senantiasa diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Oke, untuk absennya kita sudah selesai. Semoga anak-anak sekalian untuk ke depan juga ya lebih rajin, lebih semangat belajarnya agar kemudian nanti tidak menjadi suatu penyesalan bagi kita, terutama bagi adik-adik. Oke, kita lanjut materi ya untuk di pagi hari ini. Setelah kita melaksanakan berdoa, mengucapkan kehadiran anak kalian juga. Jadi untuk selanjutnya, tahu nggak apa materi kita pada hari ini? Ada siapa yang tahu? Yo, ayo kita apa? Karena
Ya, oke. Nah, ya, bagus. Jadi untuk pelajaran kita pada hari ini untuk melanjutkan melanjutkan mata pelajaran kemarin yakni tentang sisi ibadah. Nah, kemarin kita bahas apa? Pada pertemuan pertama kita membahas tentang tata tata cara berwudu. Apalagi? Ya, oke, cara sah wudu, terus syarat wajib wudu. Nah, oke. Dan yang selanjutnya ini sekarang kita mau meranjak ke pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai tentang sholat. Oke. Ayo di sini siapa yang belum mengerti tata cara pelaksanaan sholat? Ayo siapa? Oh, alhamdulillah udah semua ya, udah ngerti semua. Tahu nggak udah hafal nggak bacaan-bacaan sholat, terus rukun sholat, cara sholat, nah gitu. Oke. Sebelum untuk memulai pelajaran mengenai tentang sholat ini, adik-adik udah paham nggak kenapa kita sangat dianjurkan, malah wajib bagi hukum kita untuk melaksanakan sholat? Ayo kenapa? Oke, jadi Abdul akan menambahkan sedikit ya. Jadi fungsi daripada sholat itu, kenapa kita harus diwajibkan sholat? Kenapa kita harus mengerjakan sholat 5 kali dalam 24 jam? Karena sholat ini adalah merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimah. Siapa yang merasa dirinya orang beriman, maka dia harus menunaikan sholat. Sholat itu termasuk dari salah satu rukun apa? Rukun Islam. Nah, bagi orang-orang Islam maka dia wajib hukumnya mengerjakan sholat. Oke. Baik, untuk rukun-rukun sholat, siapa yang tahu berapa rukun sholat? Ayo, berapa rukun sholat? Nah, oke, saya jelaskan dulu ya, jadi untuk mengenai sholat. Nah, sholat ini harus kita paham betul bagaimana tata cara pelaksanaannya, bagaimana bacaannya, bagaimana apa yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Minggu lalu pernah Bapak juga menerangkan bahwa wudhu adalah merupakan salah satu sholat. Kenapa? Karena wudhu adalah pada dasarnya itu untuk kita bisa untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudhu. Untuk hadas besar, iya dengan cara mandi wajib. Oke. Mandi wajib. Dan yang kedua, rukun sholat itu yang pertama itu menetapkan niat untuk setiap wajib sholat. Nah, yang pertama itu posisi yang pertama daripada rukun sholat itu adalah tentang niat. Nah, niat itu adalah harus diutamakan. Segala bentuk tindakan, segala bentuk perbuatan itu tergantung dengan amal. Ini nama adalah melalui niat ya. Nah, segala bentuk segala sesuatu yang kita harus dengan yang dimana yang mana dimaksudkan dengan takbiratul ihram? Itu mengangkat dua tangan ya sambil membaca Allah Akbar. Dan selanjutnya yang ketiga, yang keempat itu membaca surat Al-Fatihah. Jadi orang yang membaca surat Al-Fatihah itu dalam sholat itu wajib hukumnya. Nah, bagaimana kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah, namun kita membaca surah-surah ayat-ayat yang lain? Nah, itu otomatis sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah di sini itu merupakan salah satu syarat
salam itu adalah merupakan penutup daripada tata cara pelaksanaan sholat. Oke. Kemudian setelah kita membahas tentang rukun sholat, nah kemudian setelah itu syarat sholat. Apa saja syarat sholat? Yang pertama itu beragama Islam. Nah, kenapa orang Islam itu hanya orang Islam yang dapat melaksanakan sholat? Ya, karena sholat ini adalah merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat. Bagi dia harus menunaikan sholat. Nah, seperti kata Bapak tadi di awal bahwa sholat itu adalah merupakan salah satu rukun Islam. Jadi kalau kita merasa bahwa kita adalah orang Islam, maka kita wajib hukumnya melaksanakan sholat. Nah, dan yang kedua itu adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz, saudara? Nah, mumayyiz itu artinya seseorang yang telah mengetahui baik dan buruknya, mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Nah, maka itu wajib hukumnya. Itu adalah salah satu syarat sholat. Nah, ketika kita misalkan ada di sekarang umurnya udah akhir balik, gitu kan? Nah, udah mengerti tentang baik buruknya, terus jahat, terus mana yang boleh dikerjakan, mana yang boleh ditinggalkan. Nah, itu maka adik-adik udah wajib melaksanakan sholat. Nah, apabila ketika telah masuk usia dewasa, nah, kemudian adik-adik tidak mengerjakan sholat, maka hukumnya adik-adik sudah berdosa, maka harus menunaikan sholat. Dan yang ketiga itu adalah setelah masuk waktu azan. Bagaimana kalau kita ini udah wudu, namun waktu sholat itu belum azan itu belum dikumandangkan? Bagaimana hukumnya? Itu tidak sah, karena harus memasuki waktu sholat. Nah, jangan kita nanti mengatakan sholat zuhur ketika orang melaksanakan sholat duha. Nah, itu kan jauh sekali ya. Jadi harus tepat waktu. Ketika kita udah didatangkan waktu sholat zuhur, maka kita melaksanakan sholat zuhur. Oke. Dan yang selanjutnya itu suci dari hadas kecil dan besar. Dan yang selanjutnya itu adalah menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Dan yang selanjutnya tidak berbicara selain bacaan salat, tidak banyak bergerak selain gerakan salat. Nah tadi itu bahwa saat sholat juga kita harus menggunakan pakaian yang bersih. Bersih dari apa? Bersih di sini diartikan itu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu seperti kencing, terus kotoran ayam dan segala macamnya yang berbau najis. Nah, kita harus bersihkan dari itu. Tempat sholat kita juga harus bersih, tidak tidak asal-asalan kita mengerjakan sholat. Ya. Dan selanjutnya itu suci dari haid dan nifas bagi orang yang cewek, perempuan. Nah, itu diperuntukkan untuk seorang wanita kalau yang namanya haid dan nifas. Nah, kalau laki-laki tidak ya. Nah, oke. Nah, itulah tadi rukun sholat sama rukun syarat sah sholat. Nah, bagaimana kalau menurut Imam Syafi'i tentang sholat? Nah, Imam Syafi'i telah menerangkan bahwa kita selaku rakyat Indonesia di sini itu menerapkan hukum Imam Syafi'i. Yaitu yang pertama suci. Suci itu apa? Suci fisiknya, suci pakaiannya, suci tempatnya, suci sarung dan segala macam untuk perlengkapan sholatnya. Nah, itu harus suci. Ya. Dan yang selanjutnya itu mengetahui waktu sholat. Nah, dia telah paham betul bahwa hari ini adalah waktu sholat, bahwa waktu nanti adalah waktu sholat, asal sholat maghrib dan segala macamnya. Dan lalu kemudian menutup aurat, terus terakhir menghadap kiblat.
Nah, itu kiblat kita itu adalah Ka'bah Baitullah. Nggak boleh kita menghadap timur, selatan, utara, karena Ka'bah kita itu adalah kiblat. Nah, di kiblat ya, di Masjidil Haram. Oke. Ada yang dipertanyakan Adik untuk pertemuan kita tentang sholat hari ini? Oh iya, coba yuk Kribo. Apa yang mau dipertanyakan? Oke. Ya, jadi hukum sholat. Oke. Jadi kalau kita sengaja dalam melaksanakan sholat, meninggalkan sholat, dan kita udah akil balik, udah wajib hukumnya melaksanakan sholat, maka itu wajib kita kodoknya. Apalagi nanti sebelum sholat subuh, sholat subuh kita kelewatan waktunya, kita bangunnya udah jam 8. Nah, sementara itu sholat subuh kita belum dikerjakan. Nah, ada juga berpendapat bahwa apabila kita tidak pernah bangun sama sekali dalam mengerjakan sholat untuk sholat subuh ini ya, nah tiba-tiba kita udah bangun paginya itu udah jam 8, udah jam 8. Boleh kita sholat walaupun udah terbenam, udah terbit matahari, karena itu didasari dengan uzur, dengan lupa ya. Nah, lupa, karena manusia juga tidak luput dari salah, dosa dan lupa juga. Nah, itu. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Nah, oke, berhubung waktu kita udah mau habis ya. Nah, jadi yang dapat kita simpulkan untuk pertemuan pada hari ini, jadi tadi kita bahas tentang syarat sholat, rukun sholat. Nah, ada sekarang tugasnya sekarang bagi kelompok menjadi beberapa orang ya, wakil kelas, bagi teman-temannya menjadi beberapa kelompok ya, bagi 4 kelompok. Lalu kemudian nanti kelompok pertama dan kelompok kedua sampai kelompok 4 dia harus mencari tentang syarat-syarat sholat, rukun sholat, batas-batasan mengerjakan sholat. Nah ya, dan kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya, untuk setiap kelompok membawa peralatan sholat, baik itu seperti peci, sejadah, ya, terus sarung, ya, pokoknya peralatan untuk sholat. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan praktek supaya kita lebih hafal lagi, bukan hanya sekedar kita membaca materi tentang pelaksanaan sholat, namun kita tidak bisa memahami dengan secara mendalam bagaimana cara sholat, bagaimana cara melaksanakan sholat, bagaimana gerakan sholat. Nah itu kan. Nah, ketika walaupun kita udah paham betul tentang materi, namun belum tentu kita memahami tentang bagaimana cara pelaksanaannya. Untuk itu, untuk minggu depan bawa perlengkapan sholatnya, nanti kita sama-sama praktek di musola. Nah, oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, oke, karena waktu kita udah habis, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi diingatkan bahwa apa yang menjadi tugas adik-adik tadi harus dibawa besok ya, jangan sampai lupa. Karena itu akan menjadi salah satu penilaian adik-adik tentang praktek. Oke. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi menjelang siang hari ini, kita mendapatkan hikmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu adalah kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat, maka kita seperti terutama bagi umat muslim, kita harus menuntut yang namanya ilmu. Nah, untuk itu mari kita tutup pelajaran kita ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.